الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin tanggal 25 Oktober kita masuk ke pasal ketiga dari iman kepada Allah. Al-imanu billah, ini bab kita ini. Dan bab itu iman kepada Allah dibagi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga apa? Tauhid al-asma was sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita sudah baca kemarin bahwasanya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah ini akan mempengaruhi pribadi seorang muslim. Dan seterusnya sudah kita bahas kemarin. Dan kita sudah bahas definisi dari tauhid asma was sifat. Apa definisinya? Tauhid asma was sifat adalah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan nusus
Apa nusus itu? Al-Quran dan hadis. Ini dia bedanya antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Nusus ini, ahlus sunnah wal jamaah mereka tawakuf dalam masalah al-asma was sifat. Apa nama tawakuf santri? Apa nama tawakuf? Bersemayam. Tawakuf, waqafa. Berdiam, diam dia. Ahlus sunnah itu diam. Diam sampai datangnya nusus. Diam dia sampai datangnya nusus. Apa itu nusus tadi? Al-Quran dan hadis. Dalam arti apa yang ditetapkan oleh dalil. Tadi bilang dalil. Apa yang ditetapkan oleh dalil atau nusus, maka ahlus sunnah menetapkannya. Apa yang dinafikan oleh nusus, maka ahlus sunnah menafikannya, nama-nama dan sifat-sifat itu. Apa yang nusus diam darinya, enggak dibahas oleh nusus, maka ahlus sunnah juga diam darinya, enggak dibahas juga. Itu nama tawakuf, berdiam. Nah, selain ahlus sunnah, mereka menggunakan apa dalam memahami nama-nama dan sifat? Menggunakan apa? Menggunakan akal. Ini yang bikin mereka akhirnya menyimpang, karena menggunakan akal. Mana yang masuk akal itu mereka tetapkan, mana yang enggak masuk akal itu mereka apa? Hapus sifat-sifat itu. Banyak mereka menghapus sifat Allah bersemayam di atas arasy. Kenapa? Enggak masuk akal, kata mereka. Banyak mereka menghapus sifat turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Kenapa dihapus? Enggak masuk akal, katanya. Dan seterusnya. Ya, makanya mereka-mereka itu menyimpang dalam al-asma was sifat gara-gara menggunakan apa? Akal. Adapun ahlus sunnah menggunakan apa? Nusus. Karena ini masalah gaib ini. Berbicara tentang sifat Allah itu masalah gaib. Maka enggak bisa kita menggunakan nalar, enggak bisa. Cukup dengan apa yang datang dari nas. Kita rinci sedikit, mudahan kalian bisa lebih paham. Ya. Jadi di sini kita buat iman kepada asma dan sifat. Itu terbagi ya menjadi berapa? Berarti 4. Ada dia satu di sini menghapus nama dan sifat. Menghapus nama dan sifat. Ada di sini yang kedua menghapus atau dia menetapkan nama dan menghapus sifat. Ada lagi yang ketiga, Setri. Yang ketiga itu dia menetapkan nama dan menghapus apa? Sebagian sifat.
Dan yang terakhir, inilah dia as-salaf, menetapkan nama dan sifat semuanya. Jadi ada sekelompok orang, sekelompok orang itu mereka menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dihapus, enggak dia beriman sama nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, ada kelompok kedua, dia mengimani itu nama-nama Allah, tapi dia tidak beriman kepada sifat-sifat Allah. Ada kelompok ketiga, dia menetapkan atau beriman kepada nama-nama Allah dan menghapus sebagian sifat-sifat Allah, menetapkan sebagian. Dan terakhir adalah menetapkan semua nama dan sifat. Tentu ini di Ahlus Sunnah itu, as-salafus saleh, ini dia. Nah, contoh dari mereka yang melakukan ini menghapus nama dan sifat. Ini adalah keyakinannya, namanya Jahmiyah. Apa namanya? Jahmiyah. Jahmiyah itu dia enggak beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dihapus semua. Ya, Allah enggak punya nama, enggak punya sifat, katanya. Sudah jelas kalian? Yang kedua, mereka yang menetapkan nama tapi tidak beriman kepada sifat. Ya, Rahman itu nama Allah, itu Rahim nama Allah. Tapi dua nama itu sekedar nama, tidak menunjukkan, tidak ada maknanya, katanya. Sama kayak kalian di sini, misalkan siapa namanya? Siapa nama kira-kira di sini? Ini siapa namanya? Ada maknanya. Yang lain yang nggak ada maknanya. Effendi misal. Sekedar nama, nggak ada makna, Effendi nama, sudah nama, sekedar nama. Nah, mereka juga orang-orang yang nomor dua ini, mereka mengatakan itu sekedar nama, Rahman, Rahim, Allah, kemudian Alim, Sami', Basir, sekedar namanya itu, katanya. Nggak ada maknanya. Karena mereka kalau bilang itu ada maknanya, dibayangin sama mereka, oh sama dong dengan makhluk, katanya. Kalau sami artinya mendengar, makhluk kan mendengar juga, katanya. Maka sama dia dengan makhluk ini. Makanya supaya jangan dia sama dengan makhluk, hapus sudah sifat-sifat itu, katanya. Hapus seluruh sifat. Karena kalau kita menetapkan sifat, berarti kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya, katanya gitu. Sehingga ya sudah, sekedar nama, sudah Allah, sekedar nama, nggak ada maknanya, katanya. Rahman sekedar nama, Rahim sekedar nama, Al-Malik itu namanya Malik. Apa artinya? Oh jangan nanya arti, jangan. Apa maknanya? Jangan bilang ada apa maknanya, nggak boleh. Itu nama biasa, tidak ada maknanya. Karena kalau disebut maknanya maka akan muncul sifatnya nanti di sana. Nah, kalau Allah diberi sifat, kata mereka ini, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk, katanya. Itulah akal digunakan soalnya. Mereka menggunakan apa? Akal. Sehingga mereka beriman kepada nama tapi dihapus seluruh sifat-sifat Allah. Ini dia keyakinan namanya Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dia meyakini nama-nama Allah. Dia akui ya Rahman itu nama Allah, ya As-Sami' itu nama Allah, Al-Basir itu nama Allah. Tapi sekedar nama, tidak ada maknanya. Jelas santri? Nah, yang ketiga, ada kelompok yang dia menetapkan nama dan menghapus sebagian sifat. Hanya sebagian sifat saja dia imani.
Ini adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Kelompok apa? Al-Asy'ariyah. Mereka menetapkan hanya 7 sifat. Ya, mana 7 itu? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Hanya 7 sifat mereka tetapkan. Kenapa hanya 7? Karena hanya 7 ini yang masuk akal gitu. Yang lainnya dihapus, Nanti kalau disebutkan dalam Al-Quran, dikembalikan ke yang 7 ini. Semuanya dikembalikan kemana? Yang 7 ini. Ilmu, hayat, as-sam'u, al-basaru, al-kalam, terus al-iradah, al-qudrah. Hanya itu, 7 itu. Itu dia Asy'ariyah. Nama-nama Allah semuanya ditetapkan. Adapun sifat-sifat Allah hanya 7. Makanya kita bilang Allah di atas. Oh, jangan bilang Allah di atas, karena enggak ada di 7 ini. Allah Maha Penyayang. Oh, jangan bilang Allah Maha Penyayang, enggak ada di 7 ini katanya. Allah marah, jangan bilang Allah marah, enggak ada Allah marah kan? Ya, karena tidak ada dalam 7 ini. Yang ditetapkan hanya 7. Apa yang 7 tadi itu? Qudrah, mampu, maha mampu. Iradah, berkehendak. Ya, kemudian qudrah, iradah. Terus ilmu, Allah maha mengetahui. Hayat, Allah maha hidup. As-sam'u, Allah maha mendengar. Al-basaru, Allah maha melihat. Kemudian al-kalam, Allah maha berbicara. Ya, al-kalam. Itu pun nanti yang 7 ini, ya, mereka menetapkannya tidak seperti ditetapkan oleh as-salaf as-salih. Al-kalam misal, al-kalam, kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat kalam bagi Allah. Apa nama kalam, santri? Berbicara, Allah berbicara. Nah, cuman di Asy'ariyah mereka mengatakan Allah berbicara, tapi berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Allah berbicara tapi berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakininya apa? Allah berbicara, ada suaranya, ada hurufnya, bisa ditulis. Mana buktinya bisa ditulis kalamullah? Mana buktinya? Al-Quran. Ini kalamullah. Kalau mereka mengatakan enggak, dia ini Al-Quran ini ibarat tentang kalam Allah katanya. Karena menurut mereka kalamullah enggak bisa ditulis. Kalamullah itu bila harfin wala sautin katanya, tanpa huruf dan tanpa suara. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dia dengan suara. Mana buktinya dengan suara, santri? Mana buktinya Allah berbicara dengan suara? Yaitu banyak buktinya, banyak. Nanti di kiamat, di hari di akhirat kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dunia Allah memanggil Nabi Musa, wa nadainahu min janibit tur, dipanggil Nabi Musa. Kalau memanggil itu dengan apa biasa? Pasti dengan suara. Yang namanya memanggil pasti dengan suara. Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain. Intinya bahwasanya mereka menetapkan yang 7. Itu pun yang 7 ini nanti mereka menetapkannya tidak seperti yang ditetapkan oleh as-salaf as-salih. Ini yang ketiga tadi. Ya, ada Jahmiyah, dia menghapus seluruh nama-nama dan seluruh sifat-sifat. Ada Mu'tazilah yang dia menghapus, yang dia menetapkan seluruh nama dan menghapus seluruh sifat. Kemudian ada Asy'ariyah yang dia itu menetapkan seluruh nama dan menghapus sebagian sifat. Adapun ya Ahlussunnah wal Jamaah as-salafus salih, mereka
menetapkan semua nama dan semua sifat, tapi ingat tidak serupa, tidak semisal dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Mereka menetapkannya sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama dan sifat, seluruh nama dan sifat, inilah dia as-salaf. Ya, as-salaf. Siapa as-salaf itu? Para sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in. Ya, dan dahulu di awal-awal seluruh mereka, itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semua, sampai datanglah masa di mana kaum muslimin menerjemahkan kitab-kitab filsafat, menerjemahkan kitab-kitab orang Yunani ke dalam bahasa Arab. Di saat itulah kemudian mereka beragama menggunakan akal. Mbe sita akal ino terima na, mbe sinde bauta akal, maka mereka tolak. Jadi di zaman para salaf, zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, semua mereka menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat, meyakininya sesuai dengan yang layak bagi Allah tanpa dimisalkan. Sampai pada akhirnya sebuah waktu kaum muslimin lagi jaya-jayanya saat itu, kalau tidak salah di zaman khilafah Abbasiyah lagi jaya-jayanya, ya, di Baghdad. Di sana dia markas ilmu dulu, seluruh dunia mengambil ilmu di sana. Seluruh agama mengambil ilmu di sana. Tapi efeknya, pengaruhnya, mereka menerjemahkan kitab-kitab Yunani. Mereka bahasa Arabkan kitab filsafat Yunani itu. Memang maju dari segi kedokteran, maju dari segi perekonomian, maju, pembangunan maju, tapi filsafat ini dibawa juga ke agama. Justru akhirnya agamanya yang mundur. Dunia maju, agama mundur. Ujung-ujungnya dicaplok lagi sama orang kafir negara itu di zaman Abbasiyah. Nanti kalian pelajari itu nanti sejarahnya nanti di zaman Abbasiyah. Bagaimana mereka menguasai dunia, tapi akhirnya mereka dengan mudah diruntuhkan gara-gara meninggalkan agamanya. Intinya para salaf dahulu seperti ini, dia menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa memisalkannya dengan sifat-sifat makhluk. Ya, begitu masuk kemudian akal dalam akidah, akhirnya terjadilah penyimpangan. Ini 3 di antaranya, ya. Ada di antara mereka yang tidak beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat, ada di antara mereka yang beriman kepada nama saja, adapun sifat mereka tidak beriman. Ada di antara mereka yang beriman kepada nama dan menghapus sebagian sifat. Tapi ini sedikit tentang sejarah al-asma was sifat. Pentingnya kita memahami ini karena bagaimana firqah Islamiyah, ya, dalam masalah ini. Sekarang kita akan baca bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Haya Iqra Effendi. Kita masih dalam masalah tahrif, ya, yaitu dikatakan di sini kita harus menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Apa itu tahrif? Tahrif adalah memalingkan makna. Dan ini terbagi 2, ada dia tahrif lafaz, ada tahrif makna. Tahrif lafaz misalkan istawa, ditahrif menjadi istaula. Akhirnya ini istawa artinya bersemayam, istaula artinya apa? Berkuasa. Ditahrif sama mereka. Ada yang kedua tahrif makna, tangan
dimaknai sebagai nikmat atau kekuatan. Sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan baca tentang yang kedua, ta'til. Apa itu ta'til? Itu kita akan baca sekarang. Hayya iqra ya Effendi. At-ta'til. At-ta'til yaitu menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala seperti orang yang meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat sama sekali. Baik, yang kedua adalah ta'til. Yang kedua apa itu? Ta'til. Ini adalah menafikan sifat-sifat Allah. Ta'til yaitu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat. Tadi sudah kita singgung tadi, kenapa sebagian orang menafikan sifat Allah? Apa sebabnya? Saya masih ingat? Kenapa sebagian orang menafikan? Apa nama menafikan? Meniadakan. Mereka mengatakan Allah enggak punya sifat. Apa sebabnya mereka menafikan sifat Allah? Yang bisa angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Nah, Effendi. Enggak sesuai dengan akal. Jayyid. Ada yang lain? Biar santri berapa? Kenapa dia enggak sesuai dengan akal? Itu yang mau tanya. Hah, santri? Nah. Aiyah, ini dia. Ya, jadi enggak masuk di akal. Kenapa enggak masuk di akal? Karena kata mereka, kalau Allah memiliki sifat, maka dia akan sama dengan makhluk, katanya. Maka dia akan sama dengan makhluk. Maka hapus sifat Allah. Karena sekarang kalau kita mengatakan Allah mendengar, makhluk mendengar atau tidak? Mendengar, katanya. Kalau kita bilang Allah melihat, makhluk melihat apa tidak? Melihat. Kalau kita bilang Allah berbicara, makhluk berbicara atau tidak? Makhluk berbicara juga. Maka sama Allah dengan makhluk. Sudah, kalau gitu hapus sifat-sifat ini, katanya. Nah, itulah sebabnya ada mereka mu'attilah. Nah, kelompok mu'attilah kelompok yang menghapus sifat-sifat Allah. Karena menurut mereka kalau kita tetapkan sifat Allah, itu sama dengan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah apa dia bilang? Kita tetapkan sifat Allah, tapi jangan samakan dia dengan makhluk, katanya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan apapun. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Berarti tetapkan Allah mendengar, tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Tetapkan Allah itu melihat, sifatnya melihat, tapi tidak sama dengan melihatnya makhluk. Jelas ini? Tahu kalian bedanya? Jelas kalian? Jelas santri? Harus jelas ini ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat sama sekali. Ini dia kaum Mu'attilah, kaum yang berakidah ta'til, yaitu dia menafikan sifat-sifat Allah. Lanjut baca Effendi. Perbedaan antara ta'rif dengan ta'til ialah bahwa ta'rif menafikan makna yang benar menurut nas-nas dalil dan menggantinya dengan makna lain yang salah. Sedangkan ta'til adalah menafikan makna yang benar tanpa mengganti sama sekali dengan makna lain. Nah, ini perbedaan antara ta'til dengan tahrif. Sebelumnya kita bahas tentang tahrif. Apa kemarin tahrif itu? Memalingkan makna, diselewengkan maknanya. Berarti dari satu makna ke makna yang lain, yaitu tahrif.
dari satu makna ke makna yang lain, itu tahrif. Kalau ta'til itu apa? Kalau ta'til itu dinafikan jamak atau dihapus jamak sifat itu. Ya, kalau ta'til dia langsung menghapus sifat. Dia bilang enggak ada sifat itu bagi Allah katanya. Ya, misalkan istawa. Istawa artinya apa? Allah bersemayam di atas arasy. Nah, mereka yang tahrif, memalingkan makna, mereka mengatakan itu bukan istawa, tapi itu istaula katanya. Jadi dialihkan dari satu makna ke makna yang lain. Apa arti istaula? Menguasai katanya. Allah menguasai. Menguasai apa? Menguasai arasy. Dari berada di atas arasy menjadi menguasai arasy. Dialihkan maknanya ya dari satu ke makna yang lain. Adapun ta'til dihapus jamak, enggak ada Allah bersemayam itu, enggak ada, langsung dihapus jamak sifat itu. Ini bedanya antara tahrif dan ta'til. Kalau tahrif dialihkan ke makna yang lain, kalau ta'til dihapus maknanya, dihapus sifatnya langsung. Ini denara, iya ini sifat ini bagi Allah. Ya, itu bedanya antara tahrif dan ta'til. Jelas sekalian? Ya, mereka mengatakan misal istawa ditahrif menjadi istaula. Berada di atas arasy ditahrif menjadi menguasai arasy. Padahal dalam Al-Qur'an Allah 7 kali mengatakan istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, bersemayam 7 kali. Enggak diganti-ganti kalimatnya. Istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy 7 kali. Kalau maksudnya istawa di sini menguasai, maka enggak ada artinya kata arasy itu. Karena Allah bukan hanya menguasai arasy, tapi Allah menguasai apa? Seluruh alam ini. Kalau sekedar menguasai, mungkin sesekali lah Allah akan mengatakan menguasai bumi, menguasai langit. Istawa alal ard misalkan, istawa alal bahr misal. Allah menguasai bumi, menguasai lautan misal. Tapi enggak ada kata istawa alal bahr, istawa ala al ard, enggak ada. Rata-rata istawa ala al arsy. Ya, jadi benar-benar kalimat istawa ini yang diinginkan oleh Allah, dan benar-benar arasy itu tempat dia istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sampai diulangi berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengalihkannya istawa menjadi istaula ini butuh dalil lagi. Ya, ini butuh yang namanya dalil. Nah, karena tidak ada dalil maka cukup sudah artikan istawa itu dengan istawa. Artikan dia istawa itu dengan istawa, jangan diselewengkan ke makna yang lain. Nah, ini beda antara tahrif dengan ta'til. Kalau tahrif, kita tulis yang kedua santri, beda antara tahrif dan ta'til. Ta'til satu, tahrif itu ya mengganti dengan makna yang lain. Adapun yang kedua ta'til. Ta'til itu ya menafikan makna tanpa mengganti. Nah, ini bedanya antara ta'til dan tahrif. Jadi kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til. Tahrif yaitu mengganti dengan makna yang lain. Jadi tetapkan nama Allah dan jangan diganti.
Dan jangan dita'til, yaitu jangan dihapus, jangan dihilangkan maknanya. Khalas Effendi? Khalas? Taib. Lanjut. Yang ketiga sekarang, At-takyif, yaitu menggambarkan tanpa at-takyif, dari kata kaifun. Takyif ini dari kata apa? Kaif. Apa arti kaif santri? Kaifun. Nah ini kaif. Apa arti kaif? Kaif artinya bagaimana. Apa artinya? Bagaimana. Takyif itu tulisannya begini. Nah, takyif. Tak, iya, iya 2 kali. Takyif. Nah, tanpa takyifun. Jelas kalian? Berarti takyif dari segi bahasa artinya membagaimanakan. Ya, tanpa takyif berarti tanpa membagaimanakan. Ya, ini tanpa menentukan bagaimana dia sifatnya itu. Ayo baca Pendi. yaitu menggambarkan cara dan keadaan sifat Allah dengan cara dan keadaan tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh golongan orang yang menyimpang dalam masalah ini. Mereka mengatakan dan menentukan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka mengatakan tangannya ada seperti ini atau itu, atau mereka mengatakan cara dia bersemayam di atas arsy adalah seperti begini. Sesungguhnya ungkapan ini tidak benar sama sekali, sebab tidak ada yang mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah selain dirinya. Sedangkan makhluk tidak mungkin dan tidak mampu mengetahuinya. Iya, sedangkan makhluk tidak mungkin dan tidak mampu mengetahuinya. Jadi tiada yang mengetahui bagaimana sifat Allah, enggak ada yang tahu. Ya, bagaimana sifat Allah enggak ada yang tahu. Kaifiatnya bagaimana enggak ada yang tahu. Allah bersemayam, bagaimana dia bersemayam enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Allah berbicara, bagaimana dia berbicara, dengan lidahkah, dengan tenggorokankah? Kalau manusia berbicara dengan apa? Ada lidah, ada tenggorokan, ada angin yang keluar. Ya, ini manusia. Batu berbicara atau tidak? Batu berbicara apa tidak? Berbicara batu itu. Makanya nanti di akhir zaman batu ngasih tahu, nih ada Yahudi di belakang katanya. Batu salam kepada Nabi SAW dalam hadis. Batu salam. Salam berarti batu itu berbicara atau tidak? Berbicara. Dia punya lidah? Enggak ada lidah, enggak ada tenggorokan, enggak ada angin, tapi dia berbicara. Bagaimana dia berbicara? Intinya dia berbicara. Wallahu alam gimana dia berbicara. Nah sekarang antara manusia dengan batu sama kaifiatnya berbicara? Sama kaifiatnya? Enggak sama. Tapi yang jelas kita tahu nama berbicara itu. Batu berbicara, tahu kita gambarannya. Cuman kaifiatnya bagaimana? Wallahu alam. Nah antara makhluk saja terkadang kita enggak tahu kaifiatnya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaifiatnya tapi kita enggak tahu. Nah menentukan, di sini dikatakan mengetahui bagaimana, menentukan bagaimana sifat Allah ini enggak boleh menentukan bagaimananya. Dia mengatakan Allah bersemayam seperti saya duduk sekarang ini. Nah ini berarti dia membagaimanakan bersemayamnya Allah. Ini enggak boleh. Allah turun seperti turunnya saya ini, berarti dia membagaimanakan, menentukan kaifiat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak boleh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ditentukan bagaimananya, tanpa ditakyif, tanpa ditentukan bagaimananya. Jelas kalian santri? Alhamdulillah. Sekarang kemudian takyif, tulis ini takyif. Takyif adalah menentukan kaifiat sifat Allah.
menentukan kaifiat bagaimana sifat-sifat Allah. Jelas kalian ini ya? Alhamdulillah. Sekarang yang berikutnya Pendi, yaitu tamtsil. Tamtsil dari kata mislu. Tamtsil dari kata apa? Mislu. Ini sa, ini mim. Mislun. Apa arti mislu? Seperti, misal. Ya, kemudian diarabkan jadilah dia ta mim sa ya lam. Tamsil. Nah, tamsilun. Apa arti tamsil tadi? Memisalkan. Ya, dimisalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan apapun. Ya, tidak sama dengan apapun. Kita baca sekarang tamtsil yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk sama dengannya tasbih. Apa nama tasbih? Tasbih itu begini tulisannya santri. Tasbih. Ta sya kemudian ba ha kemudian ha hadada. Tasya tasbih. Tashbihun. Mirip dia dengan shibhun. Apa arti shibhun? Mirip. Shibhun artinya mirip atau sama. Ya, tapi yang digunakan dalam nas adalah kata tamtsil. Yang digunakan dalam Al-Qur'an itu kata tamtsil. Maka kita gunakan tamtsil, jangan gunakan tashbih. Al-Qur'an mengatakan ya laisa kamitslihi syai'un, kata Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Di mana kata tamsil di ayat ini? Siapa yang bisa menemukan kata tamsil di ayat ini? Aiyah, mislihi ini nih. Ini ya. Ini adalah tamsil itu. Ini mislihi ini. Ya, dia asalnya apa tadi? Mislun. Adapun tasbih enggak ada dia. Dia Al-Qur'an dibilang laisa kamitslihi, tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka kita gunakan juga tamtsil tanpa tamtsil. Jangan bilang tanpa tasbih, jangan. Karena nanti kalian kalau perdalam lagi masalah al-asma was sifat, ada istilahnya persentase kemiripan. Nah, tasbih itu kemiripan. Tasbih artinya mirip. Tasbih artinya mirip. Nah, nanti antar sifat itu ada persentase kemiripan. Pasti ada itu. Ya, persentase kemiripan. Sama seperti sekarang tangan manusia dengan tangan masjid ini. Masjid ini ada tangannya atau tidak? Mana tangannya Masjid Effendi? Nah, itu gagang pintu itu tangannya itu. Ada kemiripan enggak dengan tangan manusia? Walaupun 1% kemiripannya, ada mirip apa enggak? Ada miripnya. Mana tempat miripnya? Sama-sama dipegang. Sama-sama apa? Yang dijabat. Itu tangan. Sekarang kalian kalau bertemu dengan masjid, apanya kalian pegang? Handle-nya kalian bilang gitu. Handle. Apa arti hand? Bahasa Inggris itu hand artinya tangan. Handle. Itu dipegang. Nah, sesuatu yang dengannya dipegang itulah tangannya. Nggak ada gelas ya. Gelasnya ada telinga, kita bilang itu tangannya gelas itu yang dipegang. Kaki sekarang. Apa nama kaki? Nah, yang digunakan untuk berdiri. Oleh sekadalik, meja ini ada kakinya? Ada. Ada nggak kemiripan kaki manusia dengan kaki meja? Kemiripan ada nggak? Ada pasti kemiripannya, walaupun 1% kemiripannya. Nah, syibhun, tasbih itu mirip, artinya mirip. Makanya kalau kita bilang tanpa kemiripan sama sekali, ini sebenarnya nggak bisa.
Tapi kalau dibilang tanpa tamtsil, ini pas. Karena yang namanya misal itu dia mutabak, sama, itu namanya misal. Sama. Sehingga sifat Allah tidak sama dia dengan sifat makhluk. Tapi kalau dari segi kemiripan ada. Makanya di sini lebih tepat kita menggunakan kata tamtsil tanpa apa? Tamtsil, bukan menggunakan kata tashbih. Jelas ikhwan? Karena nas mengatakan laisa kamitslihi. Ayo baca tashbih sekarang. Tamtsil yaitu Misalnya orang yang mengatakan Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita, mempunyai wajah seperti wajah kita. Maha suci Allah dari hal yang Aiyah, kita tulis sekarang santri. Tamtsil yaitu menyamakan Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sedikit lagi santri. Tamtsil adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti mengatakan wajah Allah seperti wajah kita. Ada memang orang meyakini seperti ini? Ada enggak? Sekarang tidak terdeteksi sekarang. Tapi dahulu ini ucapan salah seorang Rafidah. Ya, mereka yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Ya, ini adalah diantara salah satu dari akidah Rafidah dahulu. Adapun sekarang akidah ini sudah, ya wallahu alam, tidak terdeteksi lagi keberadaannya. Kalau dulu ada orang yang menyamakan Allah dengan memisalkan Allah dengan makhluknya. Terakhir penutup. metode atau manhaj yang benar dalam mengenal asma dan sifat itu terjalin rapi dalam 3 landasan utama yang jamin diselamatkan orang yang mengikutinya dari penyimpangan itu. Baik, insyaallah pekan depan kita akan bahas masalah landasan, ya, 3 landasan utama yang menjamin keselamatan orang, ya, dalam mengimani al-asma was sifat. Berarti dengan demikian sudah habis hal-hal yang harus kita jauhi dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, kita tetapkan dia tanpa tahrif. Apa tahrif santri? Memalingkan makna. Tanpa ta'til. Apa ta'til? Menafikan makna. Tanpa takyib. Apa takyib? Menentukan kaifiat sifat Allah. Dan tanpa tamtsil. Apa tamtsil? Apa tamtsil bayan? Menyamakan. Alhamdulillah, mumtaz. Baik, dengan demikian, ya, cukup yang kita baca malam ini. Kalau ada yang belum jelas nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan merbot sila.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salatu ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada. Sila arak ke para jamaah dulu sebelum santri. Arak ke menjelas para jamaah. Musirin ida sila. Be mikno le mudina musirin. Atau ada juluan kita dengar Jawa ada mana? Juluan tak ada ke? Terus tunas artina terbuka ada Quran langsung. Ya. La yaghfiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Quran surah An-Nisa ayat berapa ini? 48. Apa artinya? Nah, ini artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, ya ini dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni apa? Ya, ini mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dari muntamate jauh dosa syirik, mate ndek teman tobat dengan syirik, maka ndek nagin ngampunin itu pasti na hukum itu. Muntamate jauh dosa syirik pasti na hukum itu, karena dia nagin ngampunin itu. Lagu mun sendek man mate tobat itu dengan syirik no. Ya. Tobat itu dengan syirik no. Apakah kita akan diampuni atau tidak? Kalau sudah tobat maka hilang dosa itu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat itu sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kan para sahabat rete-rete mantan penyembah berhala itu. Tapi kemudian mereka taubat, maka terhapus seluruh dosanya. Nah, ayat ini nengke berbicara tentang orang yang tidak tobat, masih berbuat syirik, ampun mati. Maka orang seperti itu tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Nah, namun Allah akan mengampuni dosa di bawah itu. Santri, apa contohnya dosa di bawah syirik? Mencuri, minum khamar, apa lagi? Berzina, waliyadzubillah, apa lagi? Judol, apa judol? Judi dan lain sebagainya. Itu dosa di bawah syirik. Barang siapa yang belum tobat tiba-tiba meninggal dia lagi minum khamar terus naik sepeda motor, pas naik sepeda motor goyang-goyang motornya ceret masuk ke parit, mati dalam kondisi seperti itu. Berarti mati membawa dosa, tapi dosa di bawah syirik. Dosa seperti ini akan diampuni jika dikehendaki oleh Allah. Liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau enggak dikehendaki bagaimana berarti santri? Tetap diazab dia. Ini makanya namanya dosa-dosa di bawah syirik itu tahta masyiatillah. Dia itu di bawah kehendak Allah. Adapun kalau mati bawa dosa syirik bagaimana? Pasti akan dihukum oleh Allah. Jelas tidak? Masih ke syirik no? Masih ada syirik ini ke? Mbe ya bebadong no, sudah badong no. Bebadong apa rana azimat, senggeger, semeri, begik besang saut ya. Mana masih no le ida ndarata dah wah negin tak ampunin. Tidak akan diampuni. Kalau syirik itu masih ada, maka harus segera tinggalkan yang namanya kesyirikan. Mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah wallahu taala a'lam.
Masih para jamaah yang lain? No, selesai para jamaah. Alhamdulillah. Santri karing nengkah. Kita baca ini. Banyak santri ini, Masya Allah. Ustadz, apakah benar bahasa Arab Saudi dan bahasa Arab Turki itu beda? Berarti apakah beda bacaan Al-Qur'annya tapi artinya sama dengan. Jadi bahasa Arab ya, jadi orang Turki itu tidak pakai bahasa Arab, dia bahasa Turki ada khusus bahasanya. Ya. Dan memang sejak sekuler berkuasa, yaitu Mustafa Kamal Atatürk namanya. Ya, ini Mustafa Kamal ini dia yang menghapus khilafah Islamiyah. Dia menghapus apa? Khilafah di Turki. Sejak itu kemudian ya banyak perubahan-perubahan terjadi. Bahkan diantaranya mereka Qur'annya itu tidak ada Qur'an bahasa Arab, tapi Qur'annya bahasa Turki dia. Ya, Qur'annya bahasa Turki. Jadi bukan bahasa Arab orang Turki, tapi bahasa Turki sendiri. Jilbab juga sempat dilarang di sana. Padahal dulu di sana itu ibu kota Islam. Ya, intinya beda dia bahasa Arab dengan bahasanya orang Turki. Allahu ta'ala a'lam. Makanya kita alhamdulillah di negara kita ini masih banyak kebaikan di negara ini, masih banyak. Sehingga marilah syukuri kita berada di negara Indonesia niki. Perbanyak syukur karena kita hidup di negara yang baik, alhamdulillah. Allah taala alam. Apa hukumnya melaporkan santri yang melanggar peraturan pondok? Tapi yang ngelapor ini juga melanggar peraturan pondok. Bagaimana ini? Laporkan dia lagi. Enggak apa-apa, saling laporkan. Tapi yang penting laporannya benar, jangan bikin fitnah, jangan. Jangan bikin berita bohong, jangan. Kalau dia benar, laporkan. Melaporkan ini sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar? Wajib hukumnya santri. Wajib. Ya, sekarang teman kalian ngerokok, kakak kelas kalian ngerokok misal. Tapi kalian gak bisa mencegah dia. Gak bisa menahi mungkarnya itu, gak bisa. Maka bagaimana cara nahi mungkarnya? Laporkan dia ke musyrif. Laporkan ke kepala dengan niat agar dia berhenti ngerokok. Itu niatnya. Bukan niatnya untuk memudaharati teman, jangan. Niat kita adalah agar dia berhenti merokok. Atau ada teman kalian suka bully. Kalian lihat dia membuli teman kalian yang lain. Si A membuli si B. Dan kalian lihat dia. Nah kalian sekarang mau ngelarang si A berbuat bully, kan kalian gak mampu. Gak mampu kalian. Maka kalian cegah kemungkaran itu dengan cara apa? Laporkan dia. Dan hukum amar ma'ruf nahi mungkar apa hukumnya? Wajib hukumnya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak, siap-siap sudah turun azab. Yahudi Nasrani diazab gara-gara apa? Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluh. Dahulu mereka itu tidak saling cegah dalam melaksanakan kemungkaran, sehingga semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Kalau kalian lihat kemungkaran, cegah dia. Kalau kalian gak mampu mencegahnya, laporkan dia. Jelas santri? Jadi melapor kepada atasan, kepada musyrif, kepada kepala sekolah. Tujuannya apa melapor tadi? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jelas? Itu tujuannya. Kalau sudah semua di sini menjadi lingkungan yang baik, kan enak pendidikan itu. Semua adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, enggak ada yang ngelanggar. Akhirnya kan lingkungannya nikmat. Jadi kalau sudah lingkungannya nikmat, maka nyaman kita berbuat kebaikan, itu nyaman.
Tapi kalau lingkungan dia nggak nikmat, di sana orang ngerokok, di sana orang berjaguran, di sana orang berjudi, di sana orang macam-macam, nggak pakai baju misal, kan pusing kita jadinya, nggak jadi kita beribadah, akhirnya nggak jadi belajar. Tapi kalau kemungkaran hilang, sepi, orang baik semua teman kita, maka semangat kita akan berbuat kebaikan, semangat kita akan belajar, turun rahmat dari langit, keluar rahmat dari bumi. Ya, kalau semua beriman dan beramal soleh. Sekali lagi santri, berarti ngelaporkan temannya bagus atau buruk? Bagus. Apa niatnya? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar? Wajib. Jelas kalian? Allahu ta'ala a'lam. Misalnya kita menyamakan Allah dengan makhluk tetapi kita belum tahu hukumnya. Bagaimana penjelasannya? Orang yang berakal, sedikit-sedikit akalnya, nggak mungkin dia akan menyamakan Allah dengan makhluk, nggak mungkin. Orang yang berakal, sekecil apapun akalnya, dia tidak akan mungkin menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya ini adalah sesuatu yang sudah ma'lum bid-darurah sudah. Ya, sudah maklum sudah. Ya, makanya enggak ada istilah menyamakan Allah dengan makhluknya karena tidak tahu, enggak ada istilah itu. Siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia akan dihukum. Karena ini enggak mungkin terjadi dengan kejahilan. Ya, ini tidak mungkin terjadi dengan kejahilan karena sesedikit pun, ya sesedikit mungkin akal seseorang, dia tidak akan mungkin menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya kaum musyabbihah itu di zaman kita sekarang sudah tidak terdeteksi lagi keberadaannya. Dulu saja ada di zaman orang Rafidhah, di saat mereka berkuasa, itu pun wallahu alam lebih dominan karena kesombongan. Itu dominan karena kesombongan, bukan karena syubuhat. Beda dia dengan Mu'tazilah, beda dengan Jahmiyah, itu dominan syubuhat. Ya, sehingga akhirnya mereka menghapus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini enggak ada istilah enggak tahu ini. Ya, kalau dia samakan Allah dengan makhluk, maka terjerumus dia ke dalam dosa. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, kan Allah tidak mengeluarkan suara dan tidak menggunakan huruf untuk berbicara. Gimana hukumnya kita meyakini Allah berbicara menggunakan suara? Kebalik ini pemahamannya ini. Oh, bahaya ini. Kan Allah tidak mengeluarkan suara dan tidak menggunakan huruf. Bukan. Ini akidah orang Asy'ariyah ana bilang tadi. Justru ahlu sunnah meyakini Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Ini yang benar. Yang benar adalah Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Mana buktinya dengan huruf? Mana buktinya dengan huruf? Al-Quran. Makanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran ini adalah kalamullah. Itu adalah ucapan Allah. Ya, ini kalian kebalik ini bahaya ini. Oh, salah paham dibilang kita mengatakan Allah berbicara tanpa suara ini. Justru itu yang salah, yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara, yang mengatakan Allah berbicara tanpa huruf itu yang salah. Yang benar adalah bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Jelas kalian santri? Alhamdulillah. Apa hukumnya gerepokang tangan saat sholat? Jelaskan. Ya, ada sebuah hadis melarang kita membunyikan jari di saat sholat. Ngerokokangnya. Ini ngerokokang. Oh tuh, rekok namanya ini. Nah, ini karena ini dan ulama kita mengatakan hukumnya makruh. Di antara makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, ngerokokang. Bahkan bukan hanya dalam salat, di luar salat pun demikian. Saat akan salat dilarang. Kita bilang kok gerakok semuanya.
Kenapa? Karena itu menunjukkan rasa malas katanya. Itu menunjukkan apa? Rasa malas. Orang kalau mau ketemu dengan Allah harusnya apa? Riang, gembira. Karena akan bertemu dengan Allah ini. Bertemu dengan Allah malas dia. Kan seolah-olah berarti dia nggak senang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngerkokang ini seolah-olah orang ngapain? Orang malas ngerkok ini. Makanya dimakruhkan dia, bahkan wallahu alam sebagian ada mengatakannya haram. Ya, tapi wallahu alam yang lebih kuat dia adalah makruh, dalam arti sebaiknya ditinggalkan. Kalau dia butuh sekali untuk melakukannya, maka bisa dia lakukan. Ya, jelas kalian? Kan ada orang sebagian kalau nggak dia direkokin mangkel sekali dia badannya itu. Maka sekedar saja dia merokokang. Ya, tapi hindarkan menampakkan kemalasan, itu hindarkan. Sekedar rokok saja cukup sudah. Jangan sampai katanya gitu. Ya, ini seolah-olah dia malas bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalian? Terutama ini yang ngantuk-ngantuk sekarang ini. Biasa begitu akan sholat isya apa dia lakukan? Katanya gitu. Ini berarti dia ibuk ini. Harusnya langsung bahagia, seger dia. Gimana kalau ketemu sama Syekh Fawaz, gimana kalian? Ceria wajahnya kan, seger. Karena mau dikasih uang sama Syekh ini, seger kita gitu. Uang paling hanya 20.000 misal, tapi seger kita. Ini pahala sholat besar pahalanya. Masa nggak seger? Nah, itulah diantara sebabnya. Ya, makanya dimakruhkan rokok-rokok itu karena itu simbol kemalasan. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya meremehkan orang dalam hal apapun? Apa hukumnya meremehkan orang dalam hal apapun? Ikhwan, meremehkan orang ini berarti kesombongan ini. Meremehkan orang itu termasuk apa? Kesombongan. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr la yadkhulul jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Apa itu kesombongan itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, meremehkan orang ini kesombongan ini. Jadi kalian harus yakini setiap teman kalian ini ada keistimewaan masing-masing ini. Yang satu mungkin dia cepat menghafal, yang satu dia cepat paham, yang satu dia kuat mentalnya, yang satu dia kuat fisiknya, yang satu dia besar suaranya, cocok dia untuk khutbah, yang satu ini lembut suaranya, cocok untuk menasehati. Jadi semua kalian pasti ada keistimewaannya, pasti itu. Makanya guru-guru ini tugas dia apa? Mencari keistimewaan itu. Kemudian itu ditingkatkan bakatnya itu. Itu fungsi guru sekarang. Jadi intinya semua orang itu ada keistimewaannya, ada. Ya, mungkin dia lemah dalam menghafal, tapi nanti dalam memahami dia pintar, dia memahami. Ya, makanya dalam hadis ya ikhwan, disuruh kita menjaga hadis itu apa adanya. Nabi SAW bersabda, nadarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami', kata beliau. Allah mencahayakan, Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengar hadisku, kata Nabi SAW. Kemudian menjaga hadisku itu. Kemudian dia sampaikan kepada orang seperti dia dengar. Dia sampaikan kepada orang hadis itu sebagaimana dia dengar. Kemudian beliau mengatakan farubba hamili fiqhin ghairu faqih, kata beliau. Bisa saja orang yang menghafal hadis itu dia tidak terlalu paham isi hadis itu, katanya. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqaha minhu, kata beliau. Bisa saja orang yang menghafal hadis ini akan menyampaikan hadis ini nanti kepada orang yang lebih paham tentang hadis itu, kata beliau. Jadi di sini ada orang yang hafal, ada orang yang paham. Bisa saja yang hafal ini dia kurang paham. Bisa saja yang paham ini dia kurang hafal. Nah, ini menunjukkan manusia itu beda-beda. Keahliannya nanti beda-beda.
Nah, begitu kita semua bersama-sama ya ikhwan, semua gandeng tangan, saling kerjasama, saling tolong, kuat kita, semua orang ada ahli sudah di sana. Tapi kalau sendirian saja mau, saya sendirian sudah katanya, memang punya dia keahlian dalam satu hal, tapi banyak hal nanti dia nggak ahli, teledor jadinya dia di sana, lemah jadinya dia di sana nanti. Tapi kalau kalian terus bersama-sama, gandeng tangan, bersama, kerjasama, terus bersama, kalian ahli dalam masalah ini, kalian digunakan. Teman kalian yang lain ahli dalam masalah lain, dan kalian gak ahli dalam masalah itu, teman kalian yang digunakan. Gitu terus, itu pentingnya persatuan, itu pentingnya kerjasama. Makanya gak boleh remehin orang, gak boleh. Ya, dia memang ahli dalam satu hal, tapi dia tidak ahli dalam hal yang lain. Begitu terus-terusnya. Maka nggak boleh meremehkan orang lain, satu sama lain kita harus saling hormat menghormati. Jelas kalian santri? Maka nggak boleh saling bully, nggak boleh saling hina, nggak boleh saling rendah, nggak boleh. Setiap orang diciptakan oleh Allah itu memiliki keahlian masing-masing. Jelas ya? Alhamdulillah. Terakhir mungkin ini. Apa hukumnya orang yang menyuruh kita untuk kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya? Nah, luar biasa ini. Bapak kita nyuruh kita jangan ngerokok, tapi dia ngerokok. Arak yang ngena para jamaah ini. Ya, bapak kita bilang pergi sholat sana, tapi dia nggak sholat. Bapak kita bilang ngaji sana, tapi dia nggak ngaji. Apa hukumnya ini Ustaz? Kalian yang disuruh berbuat kebaikan itu wajib kalian terima kebaikan itu. Wajib kalian terima. Kalian yang disuruh melakukan kebaikan itu. Wajib kalian ya lakukan kebaikan itu. Adapun sekarang yang akan menyuruh kebaikan ini, dia juga wajib menyuruh orang kebaikan. Walaupun pada dirinya dia masih melakukan keburukan, dia belum melakukan kebaikan itu. Jadi sekarang bapak kalian melarang kalian ngerokok, tapi bapak kalian masih ngerokok misal ini, maka kalian wajib dengar ucapan bapak kalian itu. Iya, saya nggak ngerokok. Dan si bapak tetap wajib melarang kalian untuk ngerokok, walaupun dia masih ngerokok. Tapi nanti kemudian si bapak harus wajib dia berusaha untuk meninggalkan rokok itu. Jangan gara-gara bapak ngerokok terus dia nggak mau negur anaknya yang ngerokok, jangan. Karena syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu ya tidak ada syarat orangnya harus suci, nggak ada. Ya, maka salaf kita diantaranya Sa'id bin Jubair. Ya, beliau mengatakan di antara makna ucapannya, seandainya kata harus suci dulu orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka tidak akan ada yang bisa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, naragin bau. Karena semua kita ini ada kotoran kita, semua kita ini ada aib kita. Dia nengenok ya para jamaah, semua kita ada aib. Sehingga kalau harus suci dulu bendenara dengan gen bau amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau kita lihat kemungkaran, walaupun kita masih ngerjakan kemungkaran itu, wajib kita cegah itu kemungkaran itu. Kita lihat anak kita ngerokok, lagu kita masih ngerokok, ini wajib tebala yang ndak ngerokok. Dan kalian para anak-anak kalau dilarang oleh orang tua seperti itu, ya wajib kalian dengar dia. Iya Pak. Nggak bisa kalian bilang, "Wida be masih ngerokok," nggak bisa bilang gitu. Ya wajib kalian ikuti. Dan orang tua yang dia ngerokok, dia sudah tegur anaknya untuk jangan ngerokok, maka dia juga berusaha untuk meninggalkan rokok itu. Kalau dia masih bermaksiat, maka dia akan kena dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka besar Allah gara-gara kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan, yaitu dia tetap maksiat setelah dia melarang orang dari kemaksiatan tersebut. Dia dihukum gara-gara
tetap maksiat, bukan dia dihukum gara-gara ingkar kemungkaran, bukan. Jangan sampai salah paham ini. Dia dihukum bukan gara-gara mengingkari kemungkaran, bukan, tapi dia dihukum gara-gara tetap maksiat setelah dia mengingkari kemungkaran. Karena lu dengan akhirnya dia melingkar mungkar. Kenapa lah aku ini soalnya ngana dikurani balak dengan ngerukuk, aku masih ngerukuk soalnya ngana. Ya, atau sebaliknya misal dia nerani bahas poligami misal. Karena ya ustaz teman poligami misal ini. Jadi walaupun belum bahas sudah. Dia nerani bahas masalah sedekah misal, karena ustaznya miskin enggak pernah bersedekah. Ya enggak mesti nunggu dirinya bersedekah dulu baru bahas sedekah, bahas sudah. Walaupun dia sendiri tidak pernah bersedekah karena dia miskin misal. Intinya bahwasanya tidak mesti kita nunggu diri kita bersih baru kita menyampaikan kebaikan, karena tidak mungkin akan ada orang bersih. Kalau tidak mungkin akan ada orang bersih, maka tidak mungkin ada orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi mereka yang melarang kalian atau nyuruh kalian berbuat kebaikan, wajib kalian ikuti santri. Ya, walaupun dia sendiri belum melakukan kebaikan tersebut. Taib ini dia mungkin yang bisa kita jawab dari soal-soal kalian ini. Berikutnya adalah kita akan bagi hadiah ini bagi para santri yang sudah mengapa ini menyelesaikan hafalannya, masyaallah. Yang menyelesaikan hafalannya, masyaallah, memperdengarkan hafalannya, yaitu pertama Muhammad Adi Pranata Irawan. Muhammad Adi. Oh ini Made itu dia. Ini masih Made, inovasi Made. Berubah tulisannya ini setelah titik spasi gitu. Ayo Muhammad Adi Pranata Irawan sudah memperdengarkan bab syurutus shalah. Nilainya apa itu? Mumtaz. Kemudian Abi Biasa Rahmat Fadilah. Begitu? Telah memperdengarkan bab atau kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Barakallahu fikum. Minaina adik laba-laba Sumbawa. Abdul Basir, masyaallah, Abdul Basir lagi. Masyaallah, dia telah memperdengarkan arkanus shalah wa wajibatiha. Mana dia? Oh ini Basir, masyaallah. Basir. Minaina Basir? Betul. Fatir Tibban Islami. Aina huwa? Marid? Hah? Oh, syafa'allah, syafa'allah. Baik, sekarang kita bagi amplop. Nah, mati tulisannya. Terus bikin spasi Ustaz, gitu. Titik itu spasi. Fadhal. Abdul Basir, Abdul Basir. Kemudian Habib, Habib. Apa salahnya? Cuma 3 aja, Ustaz? Ustaz. Hah? Cuma 3? Khair, insyaallah. Ana terwasat. Ayo, yalla ibtasim. Ibtasim ya Basir. Abdul Basir. Dekatkan semangat. Ayo, ibtasimu. Kakinya. Ayo. Jadi laporan. Terima kasih ya Basir. Kelas, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan para jamaah, demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas segala-galanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu